Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Rahmati wasi'at kulla syai'in." Dan rahmatku cakupannya meliputi segala sesuatu. Dari ayat ini kita dapat memetik sebuah hikmah, bahwasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Dan karenanya kita bisa bertahan di muka bumi ini. Kita masih bisa survive di tengah pandemi ini. Dan kita masih bisa tetap teguh meskipun ada hambatan yang selalu saja mendera kita. Maka kita pun dianjurkan untuk tetap berlaku dan bersikap rahmat kepada siapapun, kepada siapa saja yang kita temui. Maka Rasulullah SAW pun memberikan gambaran dalam sebuah hadisnya, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Berlakulah rahmat, bersikaplah rahmat terhadap siapapun yang di muka bumi ini. Niscaya yang di langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Dari hadis ini menunjukkan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami, rahmat akan tetap meliputi kita, akan tetap menerangi kita. Dan itulah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka tiada tara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya. Tidak hanya insan, tetapi juga jin, bahkan makhluk seperti hewan. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan, "Inna lillahi mi'atu rahmah wa anzala minha rahmatan wahidatan yatarahamuna biha bainal jinni wal insi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan Allah turunkan hanya satu rahmat saja ke muka bumi ini di antara kalian, dan saling berbagi di antara kalian antara jin dan manusia. Jadi dari sini Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebuah rahmat, satu saja rahmat yang diturunkan di muka bumi ini. Dan itu pun berbagi antara kita, manusia, dan jin, dan juga makhluk lainnya. Satu buah rahmat saja. Lalu kemana sisanya? Maka di akhir hadis disebutkan, "Wa akhar tis'atun wa tis'una dummaha yawmal qiyamah." Dan sisanya sebanyak 99 rahmat Allah gabungkan pada hari kiamat. Ini adalah sebuah janji yang senantiasa Allah akan kasih kepada hambanya yang bersabar dan bertawakal. Allah akan berikan sisanya yang sebanyak 99 rahmat kepada hambanya nanti pada hari kiamat. Maka itulah sebuah niscaya, keniscayaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Maka kalau kita sifati bagaimana bentuk rahmat Allah itu, seperti apakah rahmat Allah itu? Rasulullah pun sering memberikan gambaran pada sahabatnya. Di antaranya adalah ketika ada seorang sahabat ketika mendapati seorang wanita sedang mencari seorang bayi. Wanita ini adalah wanita sahabiat, mencari seorang bayi dari kalangan sabi atau tawanan perang. Wanita ini menginginkan bayi untuk diambilnya, dipungutnya, lalu diasuhnya. Lalu tatkala mendapati bayi itu, ia akan senantiasa menggendongnya dan menetekkan susunya dari perutnya. Nah, itulah salah satu sifat yang sahabiat dapatkan ketika mendapati bayi. Lalu apa kata Rasul SAW melihat fenomena ini? Maka Rasulullah SAW bersabda,
Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladihi. Sesungguhnya Allah sangat rahmat, sangat maha pemurah terhadap hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Bayangkan seorang wanita yang menginginkan anak, dia berusaha mencari dari kalangan tawanan perang untuk dipungutnya dan diasuhnya. Dan dia sangat memberikan kasih sayang, dia sangat pemurah terhadap bayi itu. Hal inilah yang bisa menjadikan gambaran bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya lebih dari itu. Sangat lebih dari itu. Maka kita pun sebagai hamba untuk tetap istiqomah dan bersabar serta bertawakal apapun yang kita hadapi. Insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun dan senantiasa menolong hambanya. Maka dalam sebuah ayat dikatakan, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan. Dari sini kita harus tetap termotivasi, harus tetap optimis bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di saat kesulitan bagaimanapun dan di saat kondisi seperti apapun. Maka kita dianjurkan agar tidak putus asa atas rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an, akan mengampuni semua dosa-dosa kesalahan kita.